Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farada alaina as-siyam wa ja'alahu mutahhiran li nufusina minaz zunubi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saudara para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan 1445 Hijriah sedang dan akan terus kita laksanakan insyaAllah sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran yang mewajibkan segenap kaum muslimin yang mukminin untuk melaksanakan ibadah ini secara full, secara sempurna. Itulah disebut dengan puasa Ramadan, puasa yang sesungguhnya, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam sejarah puasa ini ditetapkan kepada kaum muslimin dan muslimat pada abad kedua, pada 2 Hijriah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara sekalian, bahwa puasa memberikan siraman rohani kita yang selama ini mungkin kita terjebak pada situasi yang secara zahir. Lebih banyak kita memperhatikan aspek-aspek luar. Misalnya ketika kita makan, minum dan sebagainya, itu adalah aspek-aspek yang zahirnya. Tapi kita mungkin sedikit lupa, terabaikan dengan situasi-situasi yang tidak zahir atau disebut dengan batin. Apa itu batin? Itulah rohani. Rohani juga memerlukan asupan nutrisi, gizi, energi yang cukup. Jadi jika aspek-aspek zahirnya atau lahiriahnya bahwa butuh pada makan dan minuman, maka aspek batinnya, rohaninya juga butuh pada asupan gizi seperti yang kita sampaikan tadi. Cuma dia berbeda. Aspek rohani butuh pada siraman rohaninya dalam bentuk penguatan spiritualitas, kerohanian. Apa yang dapat diamati dari situasi ini, bahwa rohani butuh pada zikir, butuh kepada silaturahim, dan zikir-zikir inilah yang menenangkan jiwa seseorang. Itulah aspek-aspek rohaniah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwa sinyal rohani itu tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir terus-menerus kepada Allah, tatmainnul qulub, akan menenangkan jiwa kita. Ada beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat-perangkat soft yang ada dalam jiwa setiap manusia. Katakanlah ada kalbu, kemudian ada nafsu, dan ada akal. Ada beberapa perangkat yang lainnya yang itu merupakan potensi-potensi yang diberikan Allah dalam rangka melengkapi keutuhan manusia secara jasmani dan secara rohani. Maka Rasulullah dalam kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan ini, Rasulullah berpesan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Arti perisai itu adalah bagaimana puasa itu bisa menjaga, mengontrol, mengawasi seseorang secara luar dan juga secara dalamnya, secara emosinya. Kenapa emosi harus dikontrol? Justru inilah yang berkaitan dengan hal-hal yang spiritual tadi. Jadi junnah itu mengawasi, menjadi benteng bagi seseorang agar dia bisa mengawasi, mengontrol dalam dirinya. Ketika seseorang misalnya menghadapi situasi yang sangat pelik, baik pada sisi keluarga, masyarakat, bahkan di satuan kerja pemerintah sekalipun misalnya ada orang-orang, maka dia bisa mengontrol hati jiwanya. Maka Rasulullah memberikan batasan-batasan dalam bentuk frame kerja rohani. Maka kalau Rasulullah menyatakan as-saumu junnah, itu dalam bentuk bahwa junnah, iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus. Pada saat seseorang sedang berpuasa, fala yarfus. Apa yarfus itu? Rafas. Rafas itu berkata kotor. Tapi rafas juga
tidak hanya berkata saja, tapi juga mencakup dengan tindakan-tindakan seseorang kepada dirinya atau orang lain. Itu fala yarfus. Berkata kotor saja tidak boleh, apalagi pada tindakan-tindakan yang nyata. Itu disebut dengan fala yarfus. Wala yaskhab, dan juga tidak boleh sembrono kepada orang lain. Kalau ada orang, kata baginda Rasulullah, yang mengajak berkelahi, fa in sabbahu ahadun, kalau seorang mengajak seseorang itu berkelahi atau mencaci maki, maka dia falyaqul inni shaimun, saya mohon maaf, saya sedang berpuasa. Bahkan kalau kita lihat, Imam Nawawi pun mengatakan bahwa katakanlah kalau kamu sedang berpuasa, kalau ada situasi yang pelik yang tidak sanggup kamu hadapi, maka katakanlah inni shaimun, bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa 2 kali atau lebih. Itu Imam Nawawi. Jadi dalam kaitan ini, marilah kita menempatkan posisi puasa sebagai pengontrol, pengawas bagi kita dalam rangka bagaimana menjaga pada sisi zahirnya dan juga pada sisi yang tidak zahir. Dan yang tersimpan banyak menyangkut tentang yang tidak zahir tadi. Misalnya kita lihat secara zahiriah ada orang-orang yang tidak kita senangi. Maka ketidaksenangan kita jangan kita sampai mengatakan sesuatu yang menyebabkan runtuh. Setidaknya kalau tidak runtuh ibadah, maka akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Ini menjadi penting bagi kita yang sedang berpuasa dalam rangka bagaimana sesungguhnya untuk mendapatkan predikat muttaqin itu tidak mudah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, Allah mengklaim bahwa la'allakum tattaqun, akibat kita berpuasa maka kita menjadi posisi sebagai orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu harus by proses, artinya melalui proses yang panjang. Apa proses panjang? Melihat sisi zahirnya dan terlebih bagaimana menjaga, mengawasi, mengontrol sisi yang batinnya, termasuk emosi yang kita punya, dan itu dalam rangka bagaimana sesungguhnya kita menjadikan diri kita sebagai junnah tadi, benteng. Jadi puasa itu menjadi benteng bagi kita yang terus mengawasi dan mengontrol kita dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita akan menjadi ibadah yang tidak hanya dinilai sebagai predikat muttaqin, tapi juga bisa kita buktikan predikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berpuasa yang mencapai predikat itu nanti tidak ada kecuali dia akan mendapatkan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.